Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Merantau. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda pendekar silat asal Minangkabau yang bernama Yuda. Di Minangkabau memiliki sebuah tradisi, di mana ketika sudah dewasa seorang pria akan pergi merantau untuk menemukan jati dirinya agar menjadi seorang pria sejati. Begitu pula Yuda, dia harus meninggalkan keluarganya untuk mencari eksistensi dirinya di kota Jakarta. Di tengah perantauannya, Yuda bertemu dengan kakak beradik yatim piatu, di mana si kakak merupakan korban sindikat perdagangan wanita yang diketuai oleh seorang bule asal Eropa. Rasa kasihan dan jiwa pria sejati membuatnya memutuskan untuk melindungi Astri dan adiknya dari para mafia tersebut. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan, video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Yuda merupakan seorang pemuda desa yang sudah dewasa dan hendak merantau untuk mencari jati dirinya. Kesehariannya di desa, Yuda bekerja sebagai petani tomat dan tinggal bersama ibu dan udanya yang bernama Yayan. Tibalah hari di mana Yuda akan berangkat ke Jakarta. Dengan berat hati, ibunya melepas kepergiannya. Di dalam bis, Yuda dihampiri seorang pria yang bernama Erik. Setelah berkenalan, Erik lalu bertanya apa tujuannya ke Jakarta. Yuda lalu mengatakan kalau dia pergi merantau dan berharap nantinya di Jakarta dia bisa mengajar silat. Erik lalu mengatakan melihat Yuda dia jadi teringat dengan dirinya dulu yang juga merupakan seorang perantauan. Dia juga mengatakan dengan mengajar silat tidaklah cukup untuk hidup di kota Jakarta, karena dulu dia juga pernah mencobanya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun tiba di terminal Jakarta, dan saat itu juga Yuda berpisah dengan Erik. Hingga malam tiba, Yuda mencoba mencari alamat rumah saudaranya untuk menginap. Namun sesuai dengan alamat yang dimilikinya, yang didapatkannya hanya sebuah gedung yang sudah hancur. Karena tidak memiliki tempat untuk menginap, akhirnya Yuda memutuskan tidur di pipa bangunan. Malam berganti pagi, untuk mengisi perutnya Yuda makan di sebuah warung. Setelah selesai makan, Yuda pun hendak membayar. Namun ternyata dompetnya telah diambil oleh seorang anak kecil. Dia segera mengejar anak itu hingga sampai di sebuah gang, Yuda berhasil menangkapnya. Balikin dompet saya. Udah deh, Makasih. tenang, semua masih di situ. Pokoknya gue mau. Kemudian dari sebuah rumah keluar seorang wanita dan pria yang sedang bertengkar. Diketahui wanita itu bernama Astri yang merupakan kakak dari anak kecil tersebut. Sedangkan si pria bernama Johnny yang merupakan seorang mucikari. Mereka berdua bertengkar karena Johnny meminta sebagian upah Astri dari hasilnya menari di sebuah klub milik Johnny. Akan tetapi Astri menolaknya karena dia juga sangat membutuhkan uang tersebut. Melihat kakaknya disakiti, adiknya lalu mengambil sepotong besi dan langsung menyerang Johnny. Namun, apa daya dia hanya seorang anak kecil yang lemah. Melihat itu, Yuda lalu menghampiri Johnny lalu menyuruhnya mengembalikan uang milik Astri. Karena tidak mau, Yuda lalu mengambilnya secara paksa. Ini balasannya. Ini tarik gue ngeliat lo di sini. Setelah itu, Astri bukannya berterima kasih, dia justru marah kepada Yuda. Karena atas tindakannya tadi, dia justru kehilangan pekerjaannya dari Johnny. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang bule bernama Redger dan rekannya yang bernama Luke sedang menyeleksi wanita yang nantinya akan diperdagangkan. Di situ juga ada Johnny yang merupakan kaki tangannya. Di sini Redger marah kepada Johnny karena dia hanya membawa 4 wanita sedangkan dia menginginkan 5. Karena kurang 1, Johnny lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Astri dan menangkapnya. Pada malam harinya, Yuda menelpon keluarganya untuk memberi kabar. Namun saat sedang menelpon, dia melihat Astri yang dibawa paksa oleh Johnny dan anak buahnya. Yuda lalu mengakhiri telepon dan menghampiri mereka. Johnny segera menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yuda dan perkelahian pun terjadi.
Sayangnya dalam pertarungan itu Yuda berhasil dikalahkan dan Astri dibawa pergi. Namun Yuda tidak menyerah begitu saja. Dia segera bangkit dan masuk ke dalam gedung itu lalu menghajar anak buah Johnny yang mencoba menghadangnya. Tidak berhenti di situ, Yuda kemudian masuk ke dalam ruangan tempat Redgar berada, di mana saat itu Johnny sedang menyerahkan Astri kepadanya. Dengan cepat, Yuda segera membawa Astri pergi. Redgar sangat marah lalu menyuruh Johnny untuk menangkap Astri dan membawanya kembali. Kemudian Yuda dan Astri mencari adiknya yang mengamen di pinggir jalan. Namun dari belakang adiknya disekap dan dibawa kabur oleh anak buah Johnny. Yuda segera mengejarnya dan menghajar anak buah Johnny tersebut. Setelah itu Yuda lalu membawa Astri dan adiknya ke tempatnya di sebuah pipa bangunan, karena Johnny sudah pasti mencari mereka. Di tengah keheningan malam, Astri lalu bercerita kepada Yuda, kalau dia dan adiknya waktu kecil ditinggal oleh orang tua mereka dan diterlantarkan begitu saja. Mereka saling bertukar cerita hingga Yuda kemudian menyuruh Astri untuk beristirahat. Keesokan harinya, Yuda dan Astri kembali ke kosnya untuk mengambil uang yang dia sembunyikan di balik lantai. Namun di sana sudah ada anak buah Johnny yang mencari mereka. Yuda lalu menyuruh Astri dan adiknya bersembunyi sementara dia yang akan mengambil uangnya. Yuda berhasil masuk dan mengambil uang milik Astri. Namun dia ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran dan baku hantam yang tak terhindarkan. Sementara itu Astri menyembunyikan adiknya di sebuah celah bangunan. Setelah itu dia mencoba lari namun berhasil tertangkap. Yuda yang kembali sudah terlambat. Dia lalu menyuruh adik Astri untuk tetap bersembunyi sementara dia akan mencari kakaknya. Yuda segera pergi menghampiri markas Johnny dan menghajarnya. Setelah itu Yuda lalu menanyakan keberadaan Astri. Johnny mengatakan bahwa Astri telah dibawa oleh Redgar ke apartemen lantai atas miliknya. Yuda pun segera pergi ke apartemen tersebut dan menghajar anak buah Redgar yang mencoba menghadangnya. Setelah menghajar semua anak buahnya, Yuda segera pergi ke lantai atas menggunakan lift. Namun tanpa diduga di situ ada Eric yang ternyata bekerja untuk Redgar dan terpaksa terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Jadi kamu yang mereka cari-cari, Yud. Seharusnya udah tidak melakukan ini dah.
Yuda akhirnya berhasil mengalahkan Eric. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka dan di sana sudah ada anak buah Redgear dan langsung menembaki mereka dengan pistol. Eric lalu mendorong Yuda untuk melindunginya, sementara dirinya dihantam dengan rentetan tembakan beruntun. Setelah tembakan berakhir, Yuda dengan amarah yang membara langsung menghajar dua anak buah Redgear tersebut. Kemudian Yuda terus mengejar Redgear yang membawa lari Astrid menggunakan sebuah mobil. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat yang terdapat banyak kontainer, di mana di dalam kontainer itu terdapat banyak wanita yang akan diperdagangkan. Astrid juga dimasukkan ke dalam kontainer tersebut bersama para wanita lainnya. Yuda yang juga berada di sana kini saling berhadapan dengan Redgear dan Luke beserta anak buahnya dan pertarungan pun terjadi. Semua anak buah Redgear berhasil dikalahkan hingga kini hanya tersisa Redgear dan Luke dan pertarungan kembali dilanjutkan. Yuda cukup kesulitan menghadapi mereka berdua namun tidak menyerah begitu saja dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali bertarung hingga membuat Redgear dan Luke cukup kewalahan menghadapinya. Hingga pada satu kesempatan Luke akhirnya tewas tertusuk besinya sendiri. Melihat Luke tewas, emosi Redgear memuncak dan menghajar Yuda dengan mencekiknya. Di sisa tenaganya, Yuda berusaha melawan dengan meninju wajah Redgear berkali-kali hingga dia berhasil melumpuhkannya.
Setelah itu, Yuda kemudian membuka kontainer dan semua wanita yang ada di dalamnya keluar. Hingga terakhir Astri diajaknya pulang, namun Ayo, kita pulang. Redger menusuknya dari belakang yang membuatnya terluka parah. Darah segar terus bercucuran yang membuatnya tersungkur tak berdaya. Dengan terbata-bata, Yuda menitip pesan kepada Astri untuk menceritakan kepada keluarganya tentang semua yang telah terjadi. Dia juga meminta agar Astri mengatakan kepada mereka bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Terakhir, Yuda mengutarakan isi hatinya kepada Astri kalau dia sangat menyayanginya. Dan Yuda pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tolong bilang sama mereka. Saya udah ngelakuin yang terbaik. Saya ada yang sayang sama kamu. Enggak. Kita bakal kesana sama-sama. Gue janji. Udah. 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 Lalu, film diakhiri dengan memperlihatkan Astri yang sedang memetik tomat bersama Yayan, di mana saat ini dia dan adiknya tinggal bersama keluarga Yuda. Di endingnya ini juga membuat saya sendiri terenyuh ketika memperlihatkan adiknya Astri berangkat ke sekolah, dan ibu Yuda menatapnya seperti ketika Yuda berangkat merantau di awal film. Dan film pun selesai.